Halo sahabat aneka resepku. Maaf ya, udah lama banget nih nggak upload resep. Sebagai permintaan maaf, kali ini aku sengaja bikin roti goreng spesial dengan baluran Cheetos. Oh iya, seperti biasa, resep detail kamu bisa cek di deskripsi ya. Nah, ini bahan-bahannya ya. Ada mentega atau margarin, garam, susu bubuk, ragi instan, dan pelembut roti. Ini boleh di skip kalau kamu nggak mau pakai. Kemudian ada minyak goreng, ada telur, dan air es. Jangan lupa untuk tepung protein tinggi dan juga protein sedangnya ya. Nah, ini merek yang aku pakai untuk pelembut roti. Oh iya, aku pakai resepnya Chef Ucu Sawitri yang emang di resepnya tuh nggak pakai gula. Jadi cita rasanya nggak ada manisnya. Cuma kalau kamu suka pakai gula boleh ditambahin ya. Nggak masalah kok, tanpa gula juga enak. Nah, mari kita membuat. Untuk pertama-tama itu yang dimasukkan adalah bahan keringnya dulu, yaitu tepung protein tinggi, protein sedang, kemudian ragi, pelembut roti, dan susu bubuk. Kalau kamu pakai gula, bisa masukin juga gulanya ya. Kalau kamu misalnya nggak punya mixer, bisa kok pakai ulenin tangan, cuman emang agak susah. Ya, tapi nggak berarti kamu nggak bisa bikin roti dong kalau nggak punya mixer. Setelah bahan keringnya udah masuk, kamu boleh campur dulu baru kemudian masukkan bahan basahnya. Nah, untuk bahan basahnya jangan niru aku ya, ini nggak bener. Harusnya tuh kamu mecahin telurnya di wadah. Jadi tahu telurnya bagus atau enggak. Takutnya kalau nggak bagus ntar jadi kecampur semua deh sama tepung. Setelah telurnya tercampur rata, selanjutnya masukkan air sedikit demi sedikit. Jangan sampai langsung sekaligus ya, takutnya adonannya nanti lembek. Jadi kamu bisa tambahkan sesuai kebutuhan. Kalau misalnya adonannya masih agak kering, kamu boleh tambahin lagi. Jadi airnya nggak perlu dihabisin ya. Nah, kalau adonannya udah mulai nggak lengket kayak gini, itu artinya udah setengah kalis. Baru deh kita masukin margarin dan juga garamnya. Dan ini akan kita uleni lagi sampai adonan benar-benar kalis elastis yang kalau direnggangin nggak bakal robek. Oke, kita tunggu, kita uleni lagi sampai dia jadi kalis elastis. Kalau pakai tangan, semangat ya! Kalau udah mulus kayak gini, ini nih udah mulai kalis elastis. Kita coba ya. Tuh lihat, kalau direnggangkan nggak mudah sobek dianya ya. Nah, kalau sudah kalis elastis kayak gini, kita lepas dari mixernya. Kemudian kita bulatkan dan kita taruh di wadah yang bersih untuk adonannya kita istirahatkan terlebih dahulu. Kita bulatkan lalu kita taruh di wadah dan tutup dengan plastik. Selanjutnya bikin isiannya. Kalau daging ayamnya sudah matang, selanjutnya kita masukkan semua bumbu-bumbunya ya. Saus tiram, kecap manis, kecap asin, kemudian pala bubuk, merica bubuk, dan juga minyak wijen dikit aja. Nah, ini kita aduk-aduk sambil koreksi rasa. Kalau misalnya rasanya udah enak, ya udah tinggal tungguin sampai benar-benar kering ya. Jangan sampai basah karena nantinya akan jadi isian roti.
Oh iya, kalau misalnya kamu ngerasa kurang berasa, boleh ditambahin garam dikit sama kaldu jamur ya. Tapi ini opsional, karena sebenarnya saus tiram dan yang lain-lain juga udah cukup berasa. Cuma ini kalau kamu pengen berasa banget. Nah, sambil nungguin isian daging ayamnya dingin, kita kerjain balurannya untuk Cheetos-nya dulu ya. Sorry nih, aku megang HP dan juga megang Cheetos jadinya berantakan. Jorok banget ya. Nah, kalau misalnya kamu nggak punya chopper ataupun juga blender, kamu bisa hancurin secara manual aja ya. Oke, semuanya udah siap, sekarang saatnya untuk mengisi. Lihat adonannya ngembang banget. Kita keluarkan dulu anginnya. Jadi gemes. Nah, boleh dipukul-pukul ataupun juga ditekan-tekan. Yang penting udaranya keluar gitu ya. Biar ukurannya sama besar, kamu bisa timbang dulu atau pakai filling aja juga boleh. Setelah itu baru di rounding dan di rolling pin ya, dipipihkan untuk memberi isiannya. Nah, kalau misalnya udah, baru kita rolling pin, baru kemudian kita beri isiannya sesuai selera. Kalau sudah diisi, selanjutnya kita masukkan ke adonan cairnya. Baru kemudian kita masukkan ke Cheetos yang sudah dihaluskan. Balurkan sampai semuanya terbalur secara sempurna. Setelah itu siap digoreng deh. Goreng menggunakan minyak yang cukup banyak. Lalu kemudian apinya ini menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Jadi yang penting udah panas, kemudian apinya boleh dikecilin. Digoreng sampai warnanya mulai kuning keemasan. Kalau sudah matang, selanjutnya tiriskan dan angkat lalu dinginkan. Montok banget ya, jadi nggak sabar buat nyicipin nih. Ya udah deh kalau gitu, selamat mencoba ya sahabat Eneka resepku. Semoga suka.